적 알아요? 죽었는데. 홀로 전학을 가는 이유는 멈을 찾기 위해서다. 소리 지르면 손가락 다 잘라버린다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Ucok di channel Refocus yang akan membahas alur film berjudul Revenge of Others. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang ingin mengungkapkan siapa pembunuh saudara kembarnya, dan ia akan melakukan apapun untuk balas dendam. Oke, sebelum lanjut seperti biasa siapkan dulu udut kopainya, kita let's kuy. Film ini diawali dengan seorang ciwi bernama Chanmi. Di sana ia sedang asik video callan dengan saudara kembarnya yang bernama Pak Wunsu. Di sini diketahui kalau mereka berdua sudah terpisah semenjak dari bocil, yang dimana Wunsu telah diadopsi oleh orang kaya, sedangkan Chanmi masih di panti asuhan sampai sekarang. Lalu di dalam obrolan itu mereka memutuskan untuk ketemuan di suatu tempat. Namun tiba-tiba Wunsu dihampiri oleh pria misterius. Mengetahui hal itu, Wunsu pun meminta kepada adiknya untuk menunggu dulu sebentar. Dan ternyata pria itu langsung mendorong Wunsu hingga terjatuh dari atas gedung dan tewas di sana. Di sini Chanmi masih belum mengetahui kalau kakaknya telah tewas karena pria misterius itu. Ia pun langsung mematikan HP-nya Wunsu. Setelah selesai membunuh, si pria misterius itu langsung kabur dari sana tanpa diketahui oleh siapapun. 잠깐만 있어봐. Beberapa hari kemudian Chanmi terlihat sedang mengikuti lomba adu tembak di sekolahnya. Namun ketika bersiap untuk menembak, Chanmi tiba-tiba teringat dengan kakaknya itu, sehingga membuatnya tidak fokus. Akibat itulah ia pun kini hanya mendapatkan medali perunggu. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jisoo. Di sana ia sedang bekerja sampingan di tempat bowling. Lalu Jisoo meminta izin kepada bosnya untuk pulang lebih awal karena ingin menemui ibunya yang berada di tempat panti jompo. Setelah sampai di sana, Jisoo diberitahu kalau tagihan uang sewa ibunya sudah jatuh tempo. Mendengar hal itu, Jisoo pun berjanji akan segera melunasinya secepat mungkin. Lalu ia pun mengajak ibunya untuk jalan-jalan keluar. 엄마를 봐야 공부가 잘 된다니까. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Jisoo merasakan kepalanya pusing dan pandangannya juga mulai buram. Akibat hal itulah Jisoo pun menjadi pingsan di sana. Lalu orang-orang yang melihat hal itu langsung menelpon pihak rumah sakit untuk segera menolongnya. Setelah diperiksa, dokter meminta kepada Jisoo untuk kembali ke rumah sakit bersama orang tuanya. Di sini Jisoo menolak karena ibunya sedang berada di panti jompo. Mendengar hal itu, dokter pun menyarankan agar Jisoo ditemani oleh gurunya untuk pergi ke rumah sakit. 같이 올 사람 없는데요. Di tempat lain, Chanmi memberitahu ibu panti asuhan kalau ia akan pergi ke Seoul untuk menemui kakaknya. Singkat cerita, Chanmi pun sampai di Seoul dan di sana ia langsung pergi ke sekolah kakaknya. Lalu ia menanyakan tentang keberadaan kakaknya itu kepada dua murid yang sedang bermain di sana. Mereka yang mendengar itu langsung memberitahu kalau Wunsu sudah lama meninggal akibat bunuh diri. 박원석 알아요? 박은석 죽었는데. Di sini Chanmi langsung lemas dan merasa tidak percaya kalau kakaknya telah meninggal akibat bunuh diri. Di sisi lain, orang tua angkat Wunsu terlihat sedang mendoakan kematian Wunsu. Tidak lama kemudian ia pun datang dan langsung menangis di hadapan abu jenazahnya Wunsu. Setelah itu Chanmi pergi menemui orang tua angkatnya Wunsu dan memberitahu kalau ia adalah saudara kembarnya Wunsu. Mendengar itu mereka langsung mengatakan kalau sebenarnya mereka malu atas perlakuan Wunsu yang melakukan bunuh diri. Lalu Chanmi pun tidak terima dan langsung mengatakan kalau kakaknya meninggal karena telah dibunuh oleh seseorang dan tidak mungkin bunuh diri. Mendengar itu mereka pun menjawab kalau polisi telah meyakini bahwa kematian Wunsu adalah benar-benar bunuh diri dan bukanlah kasus pembunuhan. Di
Di sini Chanmi tetap tidak percaya dan ia langsung meminta HP milik kakaknya itu karena teringat sebelum kejadian mereka berdua sempat teleponan. Namun orang tua Wunsu tidak memiliki HP itu dan anehnya polisi juga tidak menemukan HP-nya Wunsu saat dipenyelidikan. 오빠가 쓰던 핸드폰 달라고요. 저희도 못 찾은 핸드폰 우리가 어떻게 줘? Kemudian Chanmi pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan tentang kasus kematian kakaknya karena ia semakin curiga. Lalu detektif Ji menanyakan tentang hubungan Chanmi dengan Wunsu. Di sini Chanmi pun menjawab kalau ia adalah saudara kembarnya. Namun mereka terpisah karena Wunsu diadopsi oleh keluarga yang sekarang. Lalu Chanmi juga memberitahu kalau nama Wunsu sebelum diadopsi ia bernama Ok Chang-kyu. Di sini Chanmi mengatakan kalau ia yakin kakaknya bunuh diri karena sebelum kejadian mereka berdua sempat saling menghubungi. Dan Chanmi melihat ada seseorang yang menghampiri kakaknya itu dan mungkin orang itulah yang telah membunuh Wunsu. Namun detektif yang mendengar itu terus menegaskan kalau kematian Wunsu adalah kasus bunuh diri. 누군가가 오빠를 죽이기라도 했다는 거예요? 원래 자살한 사람들이 계획적 통화가 끊겼다고 누군가가 죽였다고 할 수... Lalu Chanmi meminta HP milik Wunsu diberikan kepadanya. Mendengar itu polisi pun langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa karena mereka pun tidak menemukan HP-nya. Mengetahui itu Chanmi pun tentu saja marah-marah dan menyalahkan polisi atas penyelidikannya yang tidak becus. Kemudian Chanmi pun memutuskan untuk pindah sekolah ke sekolah kakaknya demi menemukan si pelaku pembunuh kakaknya itu. 창규, 전학을 가는 이유는 놈을 찾기 위해서다. Kemudian scene berpindah kepada Jisoo yang sedang latihan tinju di sana. Di tengah pertarungan terlihat ia kehilangan kendali dan sempat menyiksa lawannya hingga tidak berdaya. Setelah itu pelatihnya meminta Jisoo mau menjadi atletnya ketika kejuaraan tinju nanti. Namun ternyata Jisoo menolaknya karena ia hanya ingin fokus belajar di sekolahnya. Kemudian ia melihat motonya yang telah hilang ternyata telah diposting di marketplace jual beli oleh seseorang. Mengetahui hal itu ia pun langsung meminjam motor pelatihnya untuk pergi mencari motornya itu. 바이크 좀 빌려주세요. Di sisi lain Chanmi ingin membeli motor karena ia perlu untuk pulang pergi dari sekolahnya. Di sini ternyata Chanmi membeli motor miliknya Jisoo yang telah dicuri sebelumnya. Tidak lama kemudian Jisoo datang ke sana dan menganggap kalau pelaku pencuri motornya adalah seorang wanita. Lalu ia pun menghampiri dan mengatakan kalau motor itu adalah miliknya. Di sini Jisoo juga mencoba untuk meyakininya kalau di bagasi motor itu terdapat poster tengkorak. Di sini Chanmi percaya namun ia menolak untuk mengembalikan motor itu dengan alasan ia telah membelinya dengan uangnya sendiri. Di saat itu Jisoo memperbaiki dulu parkiran motornya karena menghalangi jalan orang lain dan Jisoo memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Kemudian Jisoo akhirnya mendapatkan rumah kontrakan untuk ia tinggal di Seoul. Saat ia ngobrol ternyata di luar dua pencuri tadi sedang beraksi untuk mencuri motor itu lagi. Namun untungnya tindakan mereka diketahui oleh Jisoo sehingga mereka pun langsung kabur dari sana. Di sini Jisoo langsung menghadang dan menghajar mereka satu persatu. Di tengah pertarungan itu dua bangsa tadi mengambil pot bunga dan menggunakannya untuk menyerang kepalanya Wunsu hingga pusing dan buram. Lalu dari kejauhan Chanmi yang melihat itu akan tertabrak oleh mobil dan Chanmi pun langsung bergegas untuk menolongnya. Setelah itu Chanmi membantu Jisoo untuk membasuh mukanya menggunakan lem mineral. Lalu Chanmi menyuruh Jisoo agar tidak datang lagi untuk meminta motornya kembali karena ia telah membeli motornya itu. Keesokan harinya Chanmi terjatuh dari motor karena berpapasan dengan Jisoo di jalan. Akibat hal itulah Jisoo meminta maaf dan langsung membantunya untuk membersihkan bajunya dengan air. Namun di sini bajunya masih belum bersih dan Jisoo pun langsung memberikan seragamnya untuk ia pakai. Ketika sampai di sekolah, Chanmi menjadi sorotan oleh semua murid karena telah memakai seragamnya Jisoo. Lalu para ciwi-ciwi akan menggosipkannya kepada bosnya yang bernama Ji Hyun yang ternyata ia menyukai Jisoo. Setelah mendengar kabar itu, Ji Hyun langsung marah dan bertanya-tanya apakah Jisoo mempunyai hubungan asmara dengan murid baru itu. Tidak lama kemudian guru datang dan memperkenalkan Chanmi di sana. 옥참미라고 해.
Di sini ternyata Chanmi sekelas dengan Jisoo. Jisoo yang melihat itu langsung terkejut, sedangkan Ji-hyun terlihat marah atas kehadirannya. Lalu Pak Guru memarahi Jisoo karena tidak memakai baju sekolah. Mendengar itu, Chanmi pun langsung mengembalikan seragam sekolah Jisoo yang telah dipinjamkan kepadanya itu. Semua murid yang melihat hal itu beranggapan kalau Jisoo dan Chanmi memiliki hubungan asmara, dan mereka pun langsung bersorak untuk mencie-ciekan mereka. Lalu Ji-hyun yang mendengar itu langsung merasa cemburu. Di sisi lain terlihat ada murid baru yang datang ke sekolah itu yang bernama Jae-bum. Di sini diketahui kalau Jae-bum ini sebelumnya telah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilang ingatan. Dan ternyata ia juga telah lulus dari sekolah ini. Namun dokter menyarankan agar Jae bersekolah lagi agar ingatannya kembali pulih. Lalu temannya Jae-bum yang bernama Oh-sung akan membantunya. Kemudian Jae-bum memperkenalkan dirinya di kelas. Di sana ia terus diperhatikan oleh seorang cewek yang bernama Se-yun. 패스가 했는데 또 3학년이니까 Kemudian di jam istirahat, Chanmi diajak temannya untuk makan bareng di kantin. Dan timnya itu bernama Daehyun. Lalu Chanmin menanyakan tentang kematian Wonsu kepada Daehyun. Di sini Daehyun masih belum mengetahui kalau Chanmi adalah saudara kembarnya Wonsu. Lalu Daehyun pun mengatakan kalau kematian Wonsu pasti akan mengejutkan semua orang terdekatnya, apalagi dengan si Hong Aju yang merupakan pacarnya. Di sini Daehyun juga memberitahu kalau akhir-akhir ini Hong Aju jarang masuk sekolah, mungkin karena masih shock atas kematian Wonsu. Mendengar itu, Chanmi langsung meminta nomor Hong Aju kepada Daehyun. Setelah itu Chanmi menelpon Hong Aju, namun ia langsung terkejut karena yang mengangkat teleponnya adalah Jisoo. Mengetahui hal itu, ia pun penasaran dan langsung mengikuti Jisoo yang sedang menuju rumah sakit. Di sana Chanmi hampir ketahuan oleh Jisoo, namun untungnya dokter datang dan langsung mengajaknya untuk ngobrol. Di dalam obrolan itu dokter memberitahu kalau Jisoo mengidap penyakit tumor otak. Mendengar itu Jisoo pun tentu saja terkejut, apalagi setelah mendengar kalau dokter tidak bisa melakukan operasi kepadanya karena rawan kematian. Lalu dokter mengatakan kalau saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdoa saja agar tumor itu tidak tumbuh lebih lebat. Lalu dokter juga mendiagnosa kalau umurnya tidak akan bertahan sampai 1 tahun. 검사 결과 듣기가 겁나서 병원에 안 왔던 거죠? 뇌에 종양이 있기 때문이에요. 저 얼마나 더 살 수 있나요? 일찍 죽는 건가요? Setelah mengetahui penyakitnya itu, Jisoo langsung hulang-hulang dan sedih galau. Bahkan ia juga berhari-hari jarang masuk sekolah. Kemudian scene berpindah kepada Chanmi yang sedang masuk ke ruangan kimia, di mana tempat itu adalah TKP ketika kakaknya mati. Lalu ia membayangkan kejadian sebelum kakaknya mati. Namun tiba-tiba ia terkejut karena Jisoo juga berada di sana. Melihat itu Chanmi menanyakan apakah tujuan Jisoo masuk ke ruangan ini. Lalu Jisoo menjawab kalau ia tiba-tiba teringat dengan tempat ini sehingga ia pun mampir ke sana. Di sini ia juga mengatakan kalau dulu ada 2 siswa yang bunuh diri di tempat ini. Lalu ia menceritakan kalau ia melihat Wonsu melompat dan ia langsung melaporkannya kepada polisi. Chanmi yang mendengar tentu saja terkejut karena ia tahu ada seseorang yang telah menghampiri kakaknya itu. 갑자기 생각나서 와봤어. 박원석이라고. 뛰어내렸어. Mendengar hal itu Chanmin merasa ada yang aneh. Lalu ia pun bertanya bagaimana bisa Jisoo melihat kakaknya akan bunuh diri. Di sini Jisoo langsung mengajaknya keluar dan ia pun memberitahu bahwa saat itu ia sedang memberi makanan kucing. Namun tiba-tiba Jisoo mendengar suara benda terjatuh dan saat diperiksa ia melihat Wonsu sudah tergeletak dengan keadaan kepalanya yang mengeluarkan banyak darah. Mengetahui hal itu ia pun segera menghubungi polisi. Kemudian di jam istirahat para siswa terlihat sedang makan di kantin. Namun tiba-tiba salah satu siswi yang bernama Suna menangis ketakutan. Setelah melihat siswa bernama Sajum, di sini semua murid yang melihat itu juga terdiam. Saat melihat Sajum membentak mereka dengan nada yang keras. Di sini diketahui kalau Sajum merupakan murid yang pernah di DO dari sekolah karena telah melakukan pemerkosaan terhadap para siswi yang mengikuti model fotografer. Dan salah satu korbannya itu adalah Suna. Namun tak kenapa Sajum bisa masuk kembali ke sekolah ini karena seharusnya ia sekarang mendekam di penjara. Dan ternyata itu karena polisi yang tidak punya cukup bukti untuk memenjarakan Sajum.
sehingga ia pun menjadi terbebas dari jeratan hukum. Keesokan harinya Chanmi ingin mengajak Dahyun keluar, namun di sana ia tidak sengaja menyenggol Sajum. Sajum yang melihat hal itu langsung marah. Lalu dua temannya menyinggung Sajum karena telah mengatakan ia tidak senang atas kematian Wonsu, yang belum sempat ia siksa ketika Wonsu masih hidup. Chanmi yang mendengar hal itu tentu saja marah karena Sajum tidak memiliki rasa hormat kepada orang yang telah meninggal. Mendengar hal itu, Sajum pun merasa dihina dan berniat ingin menghajar Chanmi. 맞아 걸렸어야 됐는데 난 그게 아쉽다. 죽은 사람한테 그게 무슨 말 같지도 않은 소리냐? 그만하자. Namun untungnya Jae-bum menghentikannya. Di sini Sajum tidak terima atas perlakuan Jae-bum yang berani ikut campur dengan masalahnya. Akibat hal itulah ia pun mengancamnya akan menghajar Jae-bum. Tidak lama kemudian Osung datang dan mengingatkan kembali soal perjanjian Sajum dengan kepala sekolah untuk tidak melakukan onar dan masalah lagi. 그만하자. Di tempat lain Jisoo sedang menemui dokter lagi. Di sana dokter memberitahu tentang tumor yang ada di otaknya. Dokter juga menjelaskan tentang gejala-gejala yang sering terjadi kepada Jisoo, yang dimana ia akan memiliki perubahan kepribadian yang mungkin tidak akan disadari oleh Jisoo. Mendengar hal itu Jisoo pun terdiam karena ia mungkin sering merasakan hal itu. 성격에 변화가 올 수도 있어요. 편하게 먹는 게 제일 중요해요. Kemudian scene berpindah kepada Chanmi yang sedang latihan menembak. Di sana tiba-tiba ia disuruh untuk melatih Jae-bum agar pro dalam menembak dan bisa memulihkan ingatannya. Mendengar hal itu Chanmi pun bersedia agar ingatan Jae-bum kembali pulih ketika latihan bersamanya. Saat latihan Jae-bum terlihat kesulitan untuk memegang senjata. 집중. 그대로 자세 유지. Lalu malam harinya Osung menemui Jae-bum untuk melihat hasil latihannya. Di sana Osung meminta kepada Chanmi untuk tidak keras mengajarinya, karena sebelumnya Jae-bum telah mengalami kecelakaan dan koma selama 6 bulan. Bahkan saat ia sadar ia harus mengalami hilang ingatan. Lalu dokter menyarankan Jae-bum untuk terapi dan salah satu ia harus bersekolah lagi demi memulihkan ingatannya itu. Setelah selesai latihan, Jae-bum berterima kasih kepada Chanmi dan ia juga meminta agar melatihnya kembali. 혹시 힘들었어? 오늘 고마웠고 Di tempat lain Jisoo sedang bekerja di tempat bowling. Di sana ia bertemu dengan So-hyun dan juga Hong Ajung. Lalu Jisoo mengembalikan HP-nya Ajung yang sebelumnya telah dititipkan kepadanya. Di sana Ajung memeriksa HP-nya dan melihat ada pesan masuk dari Chanmi yang ingin mengajaknya untuk ketemuan. Mengetahui hal itu, Jisoo pun langsung pergi menemui Chanmi dan menanyakan tentang hubungannya dengan Wonsu. Chanmi yang mendengar itu langsung berbohong dan mengatakan kalau ia sudah kenal lama dengan Wonsu di grup penembakan. Lalu Chanmi menanyakan kenapa HP Ajung ada padanya. Namun di sini Jisoo tidak memberitahukannya karena itu rahasia. Lalu Chanmi meminta agar Jisoo untuk memberitahu Ajung kalau ia ingin bertemu dengannya. 너 박원서가 어떻게 하는 거야? 사격 동호회. Keesokan harinya di sekolah terlihat Jisoo merasakan kembali pusing dan ia pun langsung buru-buru pergi ke toilet untuk memuntahkan rasa mualnya. Lalu Chanmi yang mengetahui itu merasa khawatir karena Jisoo sudah 10 menit tidak kembali lagi ke kelas. Di sana tiba-tiba ia melihat ada bercakan darah dan menganggap kalau itu berasal dari Jisoo. Namun ternyata Jisoo keluar dari toilet sebelahnya. Dan karena penasaran mereka berdua pun langsung naik ke atas untuk memastikan darah itu. Yang ternyata itu adalah Suna yang telah mencoba melakukan aksi bunuh diri. 여자애가 피 흘리고 있어. 구급차 빨리 보내주세요. Setelah itu ambulan pun datang ke sekolah untuk membawa Suna. Di sini Sajum yang melihat itu langsung khawatir dan takut semua murid menuduh kejadian ini kepadanya. 쫄지 말고 고개 들고. Kemudian Chanmi dan Jisoo diinterogasi oleh polisi karena mereka berdua lah yang telah menemukan Suna di toilet. Di sini Chanmi meminta kepada detektif untuk tidak memberitahukan identitasnya kalau ia adalah saudara kembarnya Wonsu. 범인 비밀로 해주시면 감사하겠습니다. Sementara itu ayah Suna datang ke sekolah dan langsung memarahi kepala sekolah karena telah membiarkan Sajum kembali masuk ke sekolah itu. So-hyun yang melihat itu juga tidak terima karena mengingat ia juga merupakan korban pembuliannya. Di sisi lain Chanmi mendapatkan balasan dari Oh Jung yang bersedia untuk ketemuan dengannya.
Mengetahui hal itu, ia pun malam harinya langsung pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Namun ternyata orang yang datang malah Soyun yang sedang menyamar menggunakan wig hitam. Di sini Chanmi sudah mengetahui sosok Oh Jung seperti apa. Akibat hal itulah ia pun meminta agar Ah Jung keluar. Lalu Soyun membuka wignya dan menanyakan tujuan Chanmi ingin bertemu dengan Oh Jung. Di sini Chanmi tidak mau memberitahukannya dan ia hanya mengatakan ingin ngobrol saja dengannya. Mendengar hal itu, Soyun tiba-tiba mengancam akan membunuh Chanmi jika berani mengirim pesan lagi kepada Oh Jung. Lalu Chanmi mengatakan kalau Oh Jung merasa bersalah atas kematian Won-soo, maka dia harus bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Soyun mengatakan kalau Chanmi salah orang jika ingin membahas kematian Won-soo, karena seharusnya yang Chanmi cari adalah In-somi. 홍화정한테 전에라도 미안한 마음이 있으면 찾아가봐, 임소미. Singkat cerita, akhirnya Chanmi bertemu dengan In-somi. Di sana ia langsung mengatakan tentang Won-soo kepadanya. Lalu In-somi menjawab kalau ia sebenarnya bahagia ketika mendengar Won-soo telah meninggal. Di sini ternyata Won-soo lah yang telah membuat In-somi harus di-DO dari sekolahnya yang dulu. Lalu terjadilah masa flashback yang dimana dulu In-somi mengaku telah dihamili oleh Oh Sung, yang dimana itu adalah temannya Won-soo. Di sini Won-soo mengetahui kalau In-somi sedang berpura-pura hamil dan ia meminta agar In-somi membuktikannya. Namun In-som menolaknya sehingga ia pun harus pindah dari sekolahnya karena telah membuat perjanjian sebelumnya dengan Won-soo. Di sana Won-soo merekamnya dan meminta In-somi untuk jujur. Melihat hal itu, In-somi marah dan mengancam akan membunuh Won-soo. 여기 보고 네 입으로 똑바로 말해. 내가 너 꼭 죽여버릴 거야. Setelah menceritakan masa lalunya itu, In-somi mengatakan kalau Won-soo adalah orang brengsek yang biasanya cuma mengancam dan mengungkapkan rahasia mereka. Mendengar hal itu, Chanmi terkejut dan ia langsung meminta maaf untuk mewakili semua kesalahannya Won-soo. 내가 대신 사과할게. Di tempat lain, Sohyun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suna. Namun Suna masih belum sadar sehingga ia pun mengajak ayahnya untuk ngobrol berdua. Di dalam obrolan itu, Sohyun mengaku kalau dirinya juga merupakan korban pembulian sehingga ia pun mengerti apa yang dirasakan Suna saat ini. Lalu Sohyun juga mengatakan kalau ia ingin membunuh para pembuli itu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena para pembuli itu merupakan orang kaya dan selalu menghalalkan segala cara dengan uang. Mendengar hal itu, ayahnya juga ingin membunuh mereka. Lalu Sohyun berjanji akan membalaskan dendam Suna dengan cara mengusir para pembuli itu dari sekolah. 저도 피해자였어요. 새끼들 전부 학교 있을 때 쫓아버릴 수 있어요. Setelah itu Sohyun pergi menemui Jisoo. Di sana Jisoo terlihat sedang kebingungan untuk mencari uang dengan cepat karena ia butuh untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Mengetahui hal itu, Sohyun menawarkan pekerjaan agar Jisoo mendapatkan uang. Dan ternyata pekerjaan Jisoo harus memaksa Sajum untuk keluar dari sekolah. Di sini alasan Sohyun memilih Jisoo karena teringat dulu Jisoo pernah menolongnya saat Sohyun menjadi bahan pembulian oleh siswi di sana. Bahkan semua murid di sana juga tidak ada yang mau menolongnya. Sedangkan Jisoo yang melihat hal itu merasa muak dan langsung pergi menemui pembuli itu dan menghajarnya satu persatu. Di sana ia juga meminta mereka untuk meminta maaf kepada Sohyun. Awalnya mereka menolak, namun karena disiksa oleh Jisoo, akhirnya mereka pun bersedia untuk menemui Sohyun yang sedang dirawat di rumah sakit. 사과할게. Di sana Sohyun langsung menamparnya dan mengancam akan membunuh mereka jika berani mengganggunya lagi. Setelah diingatkan kejadian itu, ternyata Jisoo menolaknya karena tindakan itu termasuk ke dalam kriminal. Mendengar hal itu, Sohyun pun pergi dan memberikan waktu sampai esok jika Jisoo berubah pikiran untuk mengambil pekerjaan itu. 잘 생각해봐. Kemudian Jisoo pergi menemui ibunya di rumah sakit. Di sana ia berpura-pura tegar dan menyemangati ibunya untuk bangkit. Padahal nyatanya sedih dengan kondisi ibunya yang penyakitnya semakin parah. Dan ia juga tidak punya biaya untuk biaya rumah sakit itu. Malam harinya Jisoo tidak mempunyai cara lain untuk mendapatkan uang hingga akhirnya ia pun mengambil pekerjaan dari Sohyun. 벌은 죄에 맞게 제대로 받아야지. Setelah itu ia menemui Sajun dan langsung mengangkatnya di sana. Di sini Jisoo sudah merubah suaranya dan ia langsung mengancam Sajum untuk keluar dari sekolah ini jika tidak mau jarinya dipotong.
Bahkan Jisoo juga meminta agar Sajum ketika keluar harus berjalan perlahan dari ruangan guru. Hal itu ia lakukan agar semua murid bisa melihatnya. Mendengar hal itu, Sajum pun ketakutan dan ia pun akhirnya menyetujui permintaan itu. 민선아한테 한 짓 때문에 그러는데? 그냥 자퇴하고 꺼져. 너랑 다 잘라버린다. Setelah itu Jisoo memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba Jisoo melihat ada foto Suna yang akan disebarluaskan oleh Sajum. Mengetahui hal itu, Jisoo pun tentu saja marah dan ia langsung menendang Sajum hingga terjatuh. Bahkan ia juga langsung mengambil palu dan menaklukkannya di kaki Sajum beberapa kali. Dari sinilah bisa kita ketahui kalau perkataan dokter itu benar, yang dimana Jisoo akan berubah perilakunya setiap saat. Setelah selesai mengeksekusi Sajum, ia pun langsung kabur dengan menaiki dinding. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja bertemu dengan Chanmi yang sedang lewat ke sana. Oke, kita lanjut ke episode 3.